Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kakak Tika. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita Asmaul Husna, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Tonton dan pelajari video ini sampai habis ya. Pembahasan keempat, Asmaul Husna Al-Hasib. Al-Hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf Arab, ha, sin, dan ba. Al-Hasib dapat diartikan mencukupi, menghitung, melindungi, dan menolong. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hasib bermakna Allah yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Allah lah yang maha pemberi perhitungan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berpikir dan berintrospeksi diri agar tidak kecewa pada saat hari perhitungan. Allah berfirman dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Yang pertama, tenang dan tentram bersama dengan Allah. Seseorang yang memaknai Al-Hasib sebagai zat yang memberi kecukupan, maka ia akan nyaman dan tentram. Ia tidak akan terganggu dan terjerumus oleh bujuk rayu setan, dan ia tidak akan sedih saat Allah ambil sesuatu dari dirinya, baik berupa materi atau kesempatan, karena ia yakin dirinya sudah merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah di setiap kejadian menimpa kita adalah kehendak Allah, dan kita senantiasa menerima serta bersyukur atas apa yang terjadi. Maka dari itu, libatkanlah selalu Allah di setiap apapun yang kita lakukan, agar Allah mudahkan urusan kita. Quran Surah Al-Imran ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Al-Imran ayat 173. meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Yang kedua, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memaknai Al-Hasib dengan makna perhitungan, maka ia akan meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung amal soleh setiap manusia. Maka terlebih dahulu ia akan sepenuhnya menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya kecukupan. Dengan demikian, segala yang ia lakukan ditujukan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, segala kehendak yang ia lakukan pasti sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengerjakan yang Allah perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amal soleh kepada Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, lebih baiknya di awal waktu, sholat berjamaah, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, berkurban, menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu, melakukan ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Contoh amal soleh kepada manusia, membantu orang lain yang sedang kesusahan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, menyedekahkan sebagian hartanya Contoh amal soleh terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, senang membersihkan lingkungan sekitar, tidak menebang pohon sembarangan, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam berbagai sayuran, buah-buahan yang bermanfaat. Amal soleh yang dilakukan itu akan memberi dampak yang baik untuk diri kita sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitar. Semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah sayang kepada kita. Meneladani Allah dengan sifat Allah Al-Hasib. Yang ketiga, yaitu melakukan introspeksi diri secara terus-menerus.
Seandainya makna al-hasib diartikan sebagai zat yang memberi perhitungan, maka yang meneladaninya sudah pasti akan senantiasa melakukan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal tersebut dilakukan karena menyadari sepenuhnya kelak Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perhitungan terhadap dirinya dengan amat cermat dan teliti. Seseorang yang meneladani Asmaul Husna al-Hasib dalam hal menunaikan zakat misalnya, maka dia benar-benar menghitung hartanya untuk dizakatkan dengan cermat dan penuh ketelitian sehingga tidak ada kekeliruan. Pembahasan kelima, Asmaul Husna Al-Hadi. Secara etimologi, kata Al-Hadi diambil dari akar kata hudaya, yaitu huruf H, Dal, dan Ya. Dapat diartikan dengan pemberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Meneladani Allah dengan sifat Allah Al-Hadi. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di dalam kehidupan di dunia ini, manusia sangat membutuhkan petunjuk. Petunjuk yang dibutuhkan sangat banyak dan ia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki petunjuk-petunjuk itu. Agama mensyariatkan sholat hajat dan istikharah karena semata-mata manusia memerlukan eksistensi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika seseorang melaksanakan sholat hajat atau istikharah, maka secara tidak langsung ia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki petunjuk-petunjuk. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi yang kedua, yaitu meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hidayah atau petunjuk kepada hambanya. Setidaknya ada 4 petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi yang ketiga, yaitu memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Bagi yang meneladani Asmaul Husna Al-Hadi, maka ia akan memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Hal ini harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan petunjuknya kepada manusia tanpa didasarkan pamrih. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu berkewajiban menyampaikan ilmunya sebagai petunjuk untuk membawa orang lain dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan keenam yaitu Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalaq atau khalaqa yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian, makna ini berkembang dengan arti menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengatur dan membuat. Meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq yang pertama yaitu menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. Seseorang hamba yang meneladani sifat Al-Khaliq berusaha mengembangkan kemampuan yang telah diberikan Allah, yaitu mempunyai akal untuk bisa memanfaatkan dengan cara berkreasi menciptakan sesuatu. Contohnya, sekarang ini kan masa pandemi virus COVID-19. Kita di rumah aja kan? Sebaiknya setelah belajar, dimanfaatkan waktu luang itu dengan mengisi hal yang manfaat. Misalnya, ada lahan orang tua yang kosong. Gunakan saja dengan menanam sayur-sayuran atau buah-buahan. Bisa juga bikin hiasan yang unik, hiasan dinding, bros, dan kerajinan lainnya. Bisa juga bikin kaligrafi yang jago nulis Arab nih. Atau adik-adik yang suka masak bisa bikin jajanan yang unik-unik dan lain-lain.
Meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq yang kedua yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang hakiki. Pembahasan ketujuh, Asmaul Husna Al-Hakim. Secara bahasa, Al-Hakim artinya Allah yang memiliki hikmah, sifat, perbuatan, dan pengetahuan yang paling utama. Al-hikmah juga bisa diartikan sesuatu yang apabila digunakan pelakunya tidak akan tertimpa malapetaka, melainkan ia mendapatkan kebajikan yang besar. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, maka benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim yang pertama, memperdalam ilmu pengetahuan. Salah satu dari pengetahuan Al-Hakim adalah orang yang memiliki hikmah. Salah satu makna hikmah adalah ketika hikmah itu digunakan, maka seseorang akan selamat. Untuk selamat pasti orang akan memilih jalan yang terbaik. Dan jalan yang terbaik hanya dapat ditempuh oleh orang-orang yang berilmu. Hadis Nabi pun mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hal ini terlihat keutamaan orang yang berilmu, dan hal ini juga diapresiasi oleh Al-Quran. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim yang kedua yaitu bertindak profesional dalam hal apapun. Seseorang muslim yang meneladani Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim bukan hanya memiliki ilmu sekadarnya saja, melainkan dia harus memiliki keahlian dan profesionalitas khususnya pada bidang-bidang yang ditekuninya. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim yang ketiga yaitu bersikap bijaksana. Seseorang yang meneladani sikap Al-Hakim akan bersikap bijaksana. Kebijaksanaan akan terrealisasi melalui keyakinan yang penuh pengetahuan dan tindakan yang diambilnya berada pada jalan yang benar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin,
Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawab Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali Wal Ikram Ya Muqsim Ya Jami Ya Khani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi' Ya Baqi Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah